Orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah tak akan berhenti untuk selalu percaya. Kira-kira apa jawaban dari pertanyaan ini? Dalam keadaan apakah keyakinan kita mulai pudar dan berangsur-angsur hilang? Kita akan melihat di dalam perikop ini siapakah Ayub. Ayub dikatakan dalam pasal 1 adalah orang Uz, dan Ayub adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki harta kekayaan 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan memiliki budak-budak baik laki-laki dan budak-budak perempuan. Dia memiliki istri dan dia juga memiliki sahabat-sahabat yang bernama Elifaz, Bildad, dan Sofar. Kita tahu bersama bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub dikatakan oleh Allah sendiri bahwa dia adalah orang saleh, jujur, dan takut akan Allah. Sehingga ketika ada anak-anak Allah datang kepada Allah, dan di sana juga iblis ada, dan kemudian iblis berdialog dengan Allah dan menyampaikan bahwa benar, Ayub adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah. Hanya saja mengapa dia menjadi saleh, jujur, dan takut akan Engkau? Karena Engkau telah menjagainya, Engkau memagari kehidupannya, Engkau memberkati dia dengan segala berkat yang dia terima. Nah, jika semua itu diambil daripadanya, apakah dia tidak akan menyangkali Engkau? Tentu dia akan mengutuki Engkau. Maka Allah kemudian memberikan izin kepada iblis untuk melakukan apa yang iblis utarakan kepada Tuhan, agar ditemukan apakah Ayub sungguh-sungguh adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Dan kemudian semua anak-anaknya, hartanya habis. Masalah demi masalah silih berganti datang. Belum saja dia selesai mendengar kabar bahwa anak-anaknya mati, dia kemudian mendengar kembali bahwa semua ternaknya juga telah dirampas dan tidak ada lagi yang tertinggal. Ayub kemudian berkabung, dan Allah kemudian berbicara lagi kepada anak-anak Allah, dan di situ juga iblis ada. Iblis kemudian mengatakan bahwa benar, dia tidak menyangkali Engkau, tapi jika kulitnya terlepas dari tubuhnya, maka pasti dia akan mengutuki Engkau. Dan Tuhan mengizinkan kembali peristiwa kedua yang semakin memperburuk situasi Ayub. Kalau kita biasa sampaikan, orang sudah jatuh dari tangga ketimpa tangga lagi. Seperti tidak ada lagi harapan ketika kemudian Ayub mengalami diberikan bara di tubuhnya. Penyakit yang begitu menyesahkannya, bahkan daging-daging yang menempel, kulit-kulitnya mulai terkelupas, daging-dagingnya mulai ada yang terambil dari tubuhnya, dan kemudian dia merasakan sakit, panas, sengsara tubuhnya hari demi hari. Apa yang terjadi sesudah itu? Sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa ingatlah bahwa ini adalah akibat dari kesalahan, ini adalah akibat dari dosa. Tapi sekali lagi Ayub menjawab
semua pernyataan dari teman-temannya, bahwa dia tahu persis apa yang telah dia lakukan selama hidupnya. Dia sekali-kali tidak merampas hak orang. Dia juga tidak pernah berdiam diri jika ada yang kesusahan. Dia selalu melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dan tentunya itu yang berkenan di hadapan Allah. Maka kemudian dia mengatakan bahwa, bolehkah aku akan berperkara dengan Allah? Aku akan bertanya kepada Allahku, mengapa dia menjadikan aku musuhnya? Sehingga segala sesuatu bisa menimpanya. Bahkan kemudian Ayub mulai di dalam perenungannya, di masa-masa sulit itu, dia kemudian menyampaikan bagaimana cara dia dibentuk ada menjadi manusia. Namun peristiwa ini kemudian disadarinya bahwa segala sesuatu itu toh akan berakhir. Karena ternyata bukan dia pemilik hidupnya, tetapi Allah yang dia percaya itu adalah pemilik. Ayub 1 ayat 21, respon yang dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut kepadanya di dalam peristiwa yang sedang dia alami. Namun jika kita membaca seolah-olah Ayub sedang mempertanyakan kelahirannya, tapi di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, pasal 42, disitulah dialog Ayub dengan Allah terjadi. Ketika kemudian Ayub mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dengan firman-Mu, siapakah yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Ayub memaparkan bahwa di awal-awal ketika dia mengalami peristiwa yang begitu menyesakan, bahkan tidak ada jalan keluar. Semuanya telah sirna, tidak ada lagi harapan. Satu-satunya yang dimilikinya adalah dirinya. Dan saat itu istrinya masih ada. Bahkan istrinya menyampaikan kepada Ayub, apalagi yang harus Ayub pertahankan untuk percaya kepada Allahnya? Bukankah semuanya telah sirna? Toh pada saat dia melakukan kebenaran tidak ada lagi yang tertinggal, dan inilah yang dia dapat. Istrinya mengatakan bahwa masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub kemudian menjawab kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini adalah pengakuan seseorang yang saleh, yang mengerti betul bahwa hidupnya bukanlah kepunyaannya. Apa yang dia miliki dalam kehidupannya, harta benda, anak-anak, itu juga bukanlah kepunyaannya. Itu hanya anugerah kepercayaan Allah yang diberikan kepadanya sementara dia hidup. Dan jika hal buruk terjadi, semua yang ada padanya, yang dia terima itu diambil kembali, maka sekali-kali Ayub mengatakan bahwa dia tidak akan mengutuki Allahnya. Hal ini adalah sesuatu yang paling sulit untuk dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Bahkan ketika kita mengatakan kita sangat mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh mau hidup taat dan benar kepadanya, karena aku begitu mencintaimu Allah. Tapi realitanya
pada kenyataannya, jika kita diperhadapkan di dalam situasi yang tidak enak, atau ada masalah yang silih berganti datang kepada kita, terlepas itu disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kita, maka kita selalu datang dan bertanya, kenapa harus terjadi? Mengapa harus saya? Mengapa kepada saya yang telah belajar untuk setia kepadamu dan berusaha mengasihi Engkau? Seolah-olah kita memiliki hak untuk apa yang kita terima, bahwa tidak boleh diganggu sama sekali. Bahkan Tuhan pun tidak berhak untuk mengambilnya kembali jika itu Dia telah berikan kepada kita. Apalagi Ayub. Ayub bukan dewa, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan. Ayub adalah manusia yang sama dengan kita. Dan berbedanya adalah Ayub adalah orang yang benar. Allah sendiri yang mengakuinya bahwa dia adalah orang yang sangat saleh. Dia orang yang jujur dan takut akan Allah. Tetapi yang dia terima, yang dia alami adalah suatu kesesakan yang luar biasa. Penderitaan yang tidak ada habisnya, sampai dia hanya memiliki dirinya sendiri dengan penyakit yang dideritanya, yang dia rasa bahwa sebentar lagi kehidupannya akan selesai. Tapi sekali-kali Ayub tidak mengurangi rasa percayanya kepada Allahnya. Dia hanya mengatakan bahwa aku tanpa pengertianku, aku bercerita. Dia memaparkan segala sesuatu yang dia alami, yang dia ketahui tentang dirinya, alam yang ada, segala yang tercipta di dunia ini, dan Tuhan yang dia kenal pada saat itu yang begitu terbatas. Ayub mengatakan kepada Bildad, Ayub mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Dia belum melihat secara lengkap karena belum sampai kepada pengakuan di pasal yang ke-42. Tapi Ayub menjawab dengan rasa percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang akan menebus hidupnya. Sekalipun kulit tubuhku rusak dan tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayub memaparkan dengan sangat gamblang, menjawab kepada teman-temannya yang menyatakan bahwa sadar bahwa kesalahan, dosa, siapakah orang yang tidak berdosa? Semuanya orang berdosa, maka engkau harus datang memohon ampun kepada Allahmu agar terlepas dari persoalan ini. Tapi Ayub mengatakan tidak. Aku tahu bahwa aku akan datang kepada Allahku, karena aku telah melakukan yang benar. Dan Allahku akan menjelaskan kepadaku apa yang sesungguhnya. Maksud Allah mengizinkan semua ini terjadi padaku. Ayub menyampaikan bahwa ayat 4 di pasal 42, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima, kemudian Ayub mengakui sesuatu yang membuat dia kemudian menyampaikan, bercerita tentang hidupnya dan apa yang dia alami. Dan dia menyampaikan apa yang seharusnya kepada teman-temannya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Selama hidupnya,
sampai dalam peristiwa itu dia mengikuti Tuhan dengan mendengar tentang Allah dari orang lain. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub kemudian menyampaikan bahwa aku telah melihat Engkau. Aku telah melihat Engkau tidak saja muka dengan muka, tetapi di dalam segala peristiwa kehidupanku. Aku menemukan Engkau. Allahku yang adalah Allah kebenaran, yang tidak pernah berdusta kepada setiap anak-anaknya yang terus hidup takut akan Tuhan, saleh dan jujur. Kepada mereka Tuhan telah mempercayakan segala kehidupan yang baik, tetapi juga kepada mereka Tuhan mengizinkan perkara-perkara yang menyesakkan hadir dan dialami. Tetapi sekali-kali hanya orang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan yang dapat bertahan untuk percaya, selalu percaya kepada Allah di dalam segala situasi. Ketika Ayub kaya dan memiliki segala sesuatu, Ayub tidak pernah menyangkali Allahnya. Yang kadang-kadang kita juga terjebak di dalam situasi itu. Ketika segala sesuatu beres, berjalan dengan baik, maka cenderung kita melupakan Allah yang telah mendukung kita, yang telah menopang hari-hari kita, yang telah mewujudkan segala sesuatu yang kita inginkan melalui berkat-berkatnya, melalui lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, lewat studi kita, lewat apa yang kita lakukan, yang kita naikkan, yang kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi juga menjawab pertanyaan di awal, dalam keadaan apakah keyakinan kita mulai pudar dan berangsur-angsur hilang, adalah ketika kita menjadi kepayahan di tengah persoalan yang silih berganti, datang terus menerus tanpa hentinya. Ketika persoalan itu dirasa tidak akan berakhir, kapan ini selesai? Kapan persoalan ini berakhir? Kapan masalah finansial ini lewat? Kapan masalah pekerjaan ini terpenuhi? Kapan segala persoalan pribadi kita, persoalan hubungan-hubungan kita antara sesama kita, antara keluarga kita terselesaikan dengan baik? Kapan persoalan ketika kita menyelesaikan studi, berhadapan dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan, soal-soal yang harus dikerjakan, tuntutan akademis yang harus dipenuhi, kapan ini selesai? Kapan ini bisa saya lewati dengan baik? Maka Allah menjawab kepada kita, kepada mereka yang terus percaya kepadaku, mereka yang terus hidup di dalam kesalehannya, mereka yang terus hidup jujur di hadapan Allah, mereka yang terus hidup takut akan aku, Allahmu yang mengetahui segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu, yang mampu memberikan segala sesuatu kepadamu. Hanya kepada Dialah, dan Dialah satu-satunya yang akan menolong menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ayub sangat menyadarinya, sehingga dia tidak patah, dia tidak putus asa, dia tidak kehilangan pengharapan, dan dia sekali-kali berupaya untuk tetap percaya kepada Tuhannya. Karena dia tahu bahwa penebusnya
tidak akan pernah meninggalkan dia. Ayub begitu sadar. Di Ayub 23 ayat 10 sampai 12 kita akan melihat apa yang dikatakan Ayub. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Itulah pernyataan Ayub di saat-saat yang paling terpuruk sekalipun. Di saat-saat yang paling susah yang sedang dihadapi dan dialami oleh Ayub. Dia menyampaikan dengan begitu kokoh, begitu kuat, dan begitu teguh. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia memahami bahwa segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, baik di dalam kelimpahan maupun di dalam kesusahan, dia akan muncul seperti emas. Semua bagian kehidupan bagi Ayub adalah ujian. Bagi Ayub, semua bagian kehidupannya baik senang ataupun susah adalah kesempatan bagi Ayub untuk mengenal Allahnya dan melihat Allahnya di dalam segala karyanya. Pertolongan demi pertolongan Tuhan. Walaupun ketika kita membaca dari pasal 1 sampai seterusnya, sampai akhir, seolah-olah tidak ada yang terjadi, hanya kesusahan belaka. Tapi ketika Ayub mengetahui semuanya, ya selalu kita katakan bahwa Tuhan, izinkan aku mengenal Engkau lebih dalam. Izinkan aku mengenal Engkau lebih lagi. Maka Ayub telah melakukannya. Ayub bahkan melakukannya di tengah kesusahan kehidupannya. Ayub kemudian mengakui bahwa selama ini aku hanya mengenal Engkau dari segala cerita orang lain yang menyampaikan tentang Engkau. Tetapi sesudah aku mengalami peristiwa yang dimana semua orang, bahkan teman-temanku, istriku, meminta aku untuk menyerah dan mengutuki, berhenti percaya kepada Allah yang kupercaya. Aku malah menemukan Engkau, Tuhanku. Ayub mengatakan dengan tegas, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Apa pernyataan ini? Ayat yang ke-6 kemudian Ayub memastikan bahwa apapun yang telah dia ceritakan, dia telah sampaikan, baik kepada istrinya, begitu juga kepada sahabat-sahabat, ketiga sahabatnya, mengenai apa yang terjadi dalam kehidupannya dan mengenai siapa yang dia percaya. Ayub tahu bahwa ketika dia melihat Tuhan sendiri, maka dia telah menemukan Tuhan di dalam dialog-dialog itu. Sampai pada akhirnya Ayub memastikan kepada Allahnya
bahwa aku mencabut semua perkataanku, walaupun itu dianggap benar oleh Tuhan. Tuhan marah kepada sahabat-sahabat Ayub yang telah berkata bohong kepadanya, yang memaksa Ayub untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang telah dilimpahi atau diizinkan penderitaan karena kesalahannya. Tuhan mengatakan kepada Ayub, mohonkanlah doamu untuk teman-temanmu yang telah berbohong tentang aku kepadamu, agar mereka selamat. Dan Ayub melakukannya. Maka ayat yang ke-6 ini, disinilah semua pengakuan Ayub, bahwa apapun yang telah kukatakan itu, walaupun engkau anggap benar Allahku, aku mencabutnya. Karena aku menyesal telah menyampaikannya, walaupun itu sesuatu yang kau anggap benar. Karena sebenarnya aku tidak perlu mempertanyakan engkau Allahku yang terus setia kepadaku. Inilah pernyataan Ayub yang mengatakan, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu, bahwa perkabunganku seharusnya tidak terjadi. Aku menyesal melakukannya, karena seolah-olah aku sedang menunjukkan bahwa engkau telah menghukum aku. Tetapi aku tahu sekarang, aku mengerti sekarang, aku memahami sekarang bahwa engkau adalah Allah yang benar. Setiap pernyataanmu tidak mengandung kebohongan. Maka engkau adalah Allah yang patut kupercayai. Sekali-kali aku tidak akan mengurangi rasa percayaku kepadamu. Sekali-kali aku tidak akan pernah untuk tidak percaya kepadamu. Orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tidak bisa menyamakan diri kita seperti Ayub. Tapi jika hari ini kita memutuskan untuk mulai hidup takut akan Allah, mulai hidup dalam kesalehan, dan mulai hidup jujur di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah, maka kepada kitalah Allah ingin menyatakan dirinya. Allah ingin menyatakan dan meneguhkan dengan segala perbuatan ajaibnya, topangan tangannya hari demi hari kepada kita, agar kita mengalami dirinya dalam setiap peristiwa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena tentu kita akan memahami seperti Ayub, bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Allah. Allah mengizinkan hal itu terjadi. Biarlah kita menyampaikan seperti Ayub menyampaikan, bahwa semua yang akan dialaminya, baik senang ataupun susah, akan memunculkan diri kita menjadi seperti emas. Emas di hadapan Tuhan dan juga emas di hadapan sesama. Itulah kita berbicara hari ini, bahwa kita sekali-kali tak akan berhenti untuk selalu percaya. Setelah Ayub menyampaikan, berdialog, menyampaikan apa yang dia temukan dalam peristiwa hidupnya yang menyesakkan secara khusus, maka kemudian Allah memulihkan kembali hidupnya. Allah menemukan Ayub tidak pernah kehilangan kepercayaannya
kepada Allahnya. Allah menemukan Ayub tidak pernah berhenti untuk hidup takut akan Dia. Allah menemukan Ayub di dalam penderitaannya, sekali-kali kesalehannya tidak pernah berkurang. Allah menemukan Ayub di dalam semua kehidupannya, kejujurannya telah teruji. Waktu dia senang, dia selalu hidup dalam jujur. Waktu dia susah, dia juga menyampaikan segala sesuatu dengan kejujurannya mengenai siapa yang dia percaya, siapa dirinya, dan siapa yang ada di sekelilingnya. Dia mampu menyampaikannya dengan kejujurannya. Bertekadlah hidup seperti itu. Ayub ada untuk kita semua, agar kita memahami bahwa ada manusia yang seperti kita, yang dapat hidup seperti Ayub. Mungkin bukan di masa lalu kita, hari sampai hari kemarin yang telah kita lewati. Mungkin di masa ini dan di masa yang akan